Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar IPS untuk kelas 9 dengan materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Pada pembelajaran di kelas 7, kita telah mempelajari mengenai pengertian dari ruang dan interaksi antar ruang. Mari kita ingat kembali materi pembelajaran tersebut. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang mencakup berbagai hal diantaranya seperti udara, lapisan atmosfer, perairan, di bawah permukaan bumi seperti air dan tanah, dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Kemudian interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang atau barang atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan, dan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lain. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat wisata, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain-lain. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman, serta dari pertanian menjadi permukiman. Di Eropa, perubahan tersebut telah berlangsung lama dan meningkat saat revolusi industri. Pengaruh interaksi keruangan biasa terjadi antar negara dan antar benua. Kemajuan teknologi dan transportasi juga mendorong kemudahan interaksi keruangan antar benua, dan peristiwa di suatu negara dengan cepat disaksikan oleh penduduk di negara atau benua lainnya. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Berikut ini pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara di berbagai benua terhadap bidang kehidupan. Yang pertama, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Yang kedua, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Yang ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Yang keempat, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Dan yang kelima, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Pada dasarnya, interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Keuntungan tersebut menguntungkan negara karena banyak tenaga kerja yang terlibat dan diperolehnya devisa dari hasil penjualan. Bidang ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Wujud nyata interaksi ruang terhadap aspek bidang ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain aspek produksi, aspek pembiayaan, aspek tenaga kerja, aspek jaringan informasi, dan aspek perdagangan. Kemudian dampak positif interaksi antar ruang di bidang ekonomi. Yang pertama, pasar yang sangat terbuka untuk produk-produk ekspor. Yang kedua, kesempatan kerja lebih terbuka dan devisa negara meningkat.
Kemudian yang ketiga, mudah untuk mengakses modal investasi yang berasal dari luar negeri. Dan yang keempat, mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum diproduksi di Indonesia. Kemudian dampak negatif interaksi antar ruang di bidang ekonomi yaitu masuknya tenaga kerja asing. Yang kedua, hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. Yang ketiga, usaha-usaha di Indonesia akan mati karena banyak produk impor di pasar Indonesia. Selanjutnya pembahasan yang kedua, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Kehidupan sosial adalah kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan. Sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial jika di sana ada interaksi antar individu satu dengan individu yang lainnya, terjadi komunikasi dan saling membutuhkan antar sesama. Dalam kaitannya interaksi ruang antar negara, sering kita membedakan antara negara maju dan negara berkembang. Berikut ini adalah perbedaan negara maju dan berkembang. Ciri-ciri negara maju. Yang pertama, memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Yang kedua, keamanan sudah terjamin. Yang ketiga, terjaminnya kesehatan. Yang keempat, kecilnya angka pengangguran. Yang kelima, penguasaan iptek. Yang keenam, tingkat ekspor lebih tinggi dibanding impor. Dan yang ketujuh, laju pertumbuhan hidup rendah. Yang kedelapan, industri dan jasa menjadi sektor perekonomian utama. Yang kesembilan, sistem pendidikan yang lebih baik. Kemudian ciri-ciri negara berkembang yaitu yang pertama, pendapatan per tahunan cenderung rendah. Yang kedua, keamanan tidak terjamin. Yang ketiga, fasilitas kesehatan minim. Yang keempat, perkembangan penduduk tidak terkendali. Yang kelima, besarnya angka pengangguran. Dan yang keenam, impor lebih tinggi dibandingkan ekspor. Dalam bidang sosial, kita dapat mengambil satu contoh yaitu interaksi antar negara maju dan negara berkembang. Di dalam suatu interaksi tentunya akan ada dampak positif dan negatifnya. Berikut ini dampak positif dan negatif interaksi antar negara maju dan negara berkembang. Dampak positif negara berkembang dalam interaksi antar negara yaitu produktivitas di negara berkembang semakin meningkat karena banyaknya masuk teknologi tepat guna. Yang kedua, jumlah penduduk negara berkembang yang semakin meningkat. Dampak negatif negara berkembang dalam interaksi antar negara yaitu modernisasi daerah dapat melunturkan etika dan norma daerah. Yang kedua, mengurangi tenaga produktif pertanian karena masyarakat negara berkembang lebih cenderung memiliki minat di bidang perindustrian. Kemudian dampak positif negara maju dalam interaksi antar negara yaitu yang pertama, barang hasil produksinya yang laku di pasar internasional. Yang kedua, banyaknya wisatawan yang berkunjung sehingga menambah devisa negara. Kemudian dampak negatif negara maju dalam interaksi antar negara yaitu kepadatan penduduk di negara maju yang semakin meningkat dan terbentuknya pemukiman kumuh karena penduduk yang berpendapatan rendah sulit untuk mendapatkan tempat bermukim. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Apakah kalian pernah melihat atau menonton film dari negara lain? Ya, menonton film atau musik dari negara lain merupakan salah satu bentuk interaksi ruang antar negara. Dengan kemajuan teknologi dan transportasi, kita dapat melakukan interaksi antar ruang tanpa harus bertatap muka secara langsung. Sebagai contoh, adanya media sosial seperti YouTube, kita dapat berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia. Kita juga dapat mencari tahu mengenai keanekaragaman budaya dari negara lain. Selain itu, kita juga dapat membagikan kebudayaan yang kita miliki kepada orang lain di seluruh dunia. Pada dasarnya, interaksi antar negara telah terjadi sejak zaman dahulu. Sebagai contoh, dalam hal berpakaian. Pada zaman dulu, cara berpakaian masyarakat Indonesia masih sangat sederhana. Misalnya, hanya memakai jari untuk menutupi anggota tubuhnya.
Setelah mengenal budaya Islam dari para pedagang Gujarat, masyarakat mulai meniru cara berpakaian yang tertutup menggunakan selendang atau kerudung. Pada masa sekarang, peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Contoh, cara berpakaian seorang artis Korea dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lain atau di benua yang berbeda. Hadirnya pengaruh budaya luar di sebuah negara dapat mempengaruhi budarnya nilai-nilai budaya lokal di negara tersebut. Misalnya tata krama dan sopan santun yang menjadi nilai budaya di Indonesia. Ini sudah dipinggirkan oleh para generasi muda. Hal ini disebabkan gencarnya pengaruh negatif budaya negara lain yang meracuni pemuda bangsa. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seseorang anggota masyarakat, khususnya kita sebagai generasi muda dalam mendukung dan menjaga budaya lokal. Yang pertama, mau mempelajari budaya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian budaya. Yang ketiga, mengajarkan kebudayaan pada generasi penerus sehingga kebudayaan tidak musnah. Yang keempat, mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain. Yang kelima, mempraktekkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu dengan kebudayaan yang dimiliki. Dan yang ketujuh, menghindari sikap primordialisme dan etnosentrisme. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh, perubahan, dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Interaksi antar ruang juga mempengaruhi kehidupan politik suatu negara. Kehidupan politik suatu negara seringkali dipengaruhi oleh negara lain. Sistem pemerintahan dan sistem demokrasi yang dipilih banyak negara saat ini adalah hasil pengaruh dari negara lain yang lebih dahulu mengembangkannya. Dinamika kehidupan politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik di negara lain. Sebagai contoh, pertikaian antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Indonesia mendukung Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Masyarakat Indonesia juga seringkali melakukan protes terhadap Israel karena adanya perlakuan kekerasan mereka terhadap Palestina. Selain pengaruh positif, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara juga memberi pengaruh negatif pada kehidupan politik di Indonesia. Pada bidang politik, globalisasi yang didukung paham demokrasi dan liberalisme lambat laun mengikis nilai-nilai budaya luhur dalam ideologis Pancasila. Budaya voting yang mengabaikan semangat musyawarah untuk mufakat adalah contoh nyata dari pengaruh negatif globalisasi dari paham demokrasi. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar untuk menuju kemajuan suatu bangsa. Banyak negara yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan warganya, sehingga mereka berhasil menjadi negara maju. Walaupun demikian, sebagian negara masih tertinggal dalam hal pendidikan. Penyebab antara lain masalah ekonomi dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Dalam lingkup negara, salah satu kerjasama hubungan antar negara adalah dalam bidang pendidikan. Banyak negara berkembang mengirimkan pelajar dan mahasiswanya ke negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju juga banyak yang menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Pelajar yang berkesempatan ke luar negeri bisa mengajarkan kebudayaannya atau keseniannya dari negara asalnya, sekaligus mempelajari kebudayaan dan kesenian dari negara lain. Tentu hal semacam ini bisa memberikan dampak melek budaya bagi setiap orang dan bisa menumbuhkan sikap toleran antar umat manusia. Dengan adanya sikap toleran tentu akan menumbuhkan rasa solidaritas antar bangsa di dunia. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat kalian pahami. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.